Mau lebih berani ya. Yap, bisa buka ke arah EXP-nya dulu kah? Dan langsung menuju ke arah, oh Tarik Hari. dulu, oke. Oke, jadi mereka mainnya lebih berani dan ada beberapa sebenarnya. RRQ kalau memang mereka dipancing untuk pakai Baxia atau dipancing buat pakai Fredrin, itu ada Gord. Iya, Masih ada jalan-jalan. Gord dan juga Glue. Itu bisa banget juga. Atau Valir. Iya. Valir tapi di mid ya. Betul. Tapi jarang banget sih kita lihat Valir di mid ya. Ya paling kita lihat Super Friends aja. Iya, benar. Oke. Harit. Ya, Berarti bandnya mau bilang gold udah ada Moskov sekarang. iya, sama-sama udah kelihatan juga gold lane-nya, tapi Povius Oh, ini Povius Uranus kayak yang di band. ya Uranus sih masalah. Dan band dari Bigetron bisa tutup ke arah mid lane-nya nih buat Moreno. Iya. Moreno banyak ya. Ya, Give dulu. Ini kombinasi slow ya dengan Glue. Jadi ini sering kita lihat, jadi memang dipatahin saja. kayak Uranus kah? PR sih Uranus ya, bisa bawa Purify juga kan, bisa makan resource. Betul. Buang, karena dari tadi kita melihat udah 2 game berturut-turut Uranusnya juga di ban. Apollo kenapa? Kelilipan. Kelilipan. Kena Oh. pasirnya Khalid. Oke. Gitu ya. Kelilipan. Last band dari Bigetron by Vitality. Uranus or Alice. Alice, Lapu juga tadi bagus juga Iya. untuk Super Dan jujurnya. Tapi at least yang bisa lebih sustain gak sih Om? Oh iya. Tapi junglernya belum kelihatan sih. Kalau junglernya tank masih bisa yang hybrid gitu ya XP-nya. Benar-benar dipakai yang terakhir ya berarti ya. Ya. Lapu. Lapu, Oke. Ada Uranus. Terbuka sekarang untuk RRQ kalau memang mereka mau pakai ya. Oke. Jadi ini lebih ke ya diberikan opsi saja untuk EXP-nya. Lilia, Ben, kah? Kalau mau pakai tank kayaknya Lilia better deh buat Atau Cetian? Jetien ya. Iya. Good combo juga sih Jetien. Iya, poknya. Iya, dan itu bisa dikombinasikan bersama dengan Leomord. Yap. Kalau Jetien. Karena memang 3 yang mungkin lagi naik lah sekarang kan Chusin, Yves, Jetien. Ya. Tapi belum kelihatan nih, band terakhir dari RRQ Hoshi akan mengarah kemana? Akankah tetap mau kerucuti opsi untuk Moreno? Atau fokus ke hero dari EXP-nya, Shogun? Tapi itu dia Cetian. Iya. My legacy shall endure. Hero yang memang bisa bekerja sama dengan Glue ya. Ya. Alright. Tapi untuk pick 4 dari Bigetron. Ini dia nih jagoan Nah. kita semua nih. Polo jangan kesana ya Polo. Robi. Semua dihipnotis Takutnya ya. ke Bali lo kalau kesana, serius. Benar-benar. Jangan dong, jangan. Hati-hati ya Lung. Ketempelan Robi. Iya, nanti match Match berikutnya 3. nggak ada. Match 3 nggak ada Pulung kasih. Bingung kita. Berdua doang Om. Oke, pick 4 dari Bigetron by Vitality. Mereka membutuhkan satu sosok mid laner ya. Atau simpan terakhir aja. Tim terakhir. Oh enggak, dibuka di atasnya Valen. Berarti kalau ada Valen begini, Sora bisa jadi last pick buat Bigetron. Bisa. Kalau mereka mau. Oke, berarti jungle-nya kalau kayak gini akankah menuju ke arah fighter aja, such as kayak Suyo? Suyo ya. Suyo. Atau mau tank? Fredrin, Baxia juga masih available. Sebenarnya kalau tank itu seremnya ketemu dengan Glue ya. Iya Itu sih, ketempelan ya. Selain ketempel dia bisa dijauhkan dari objektif. Aha. Itu yang sering terjadi kan kalau fighter tank jungle. Ketemu Oke. dengan Glue. Jadi ya Suyo kayaknya oke sih. Suyo ya. Ya. Alright. Dan juga EXP untuk Super Dan. Kalau emang mau cari badan lagi ya tadi Uranus juga. Uranus ya, ada Aha. Uranus. Uranus juga bisa. Tapi Baxia Baxia. ternyata yang terdengar. Mungkin berarti EXP-nya adalah yang berlebih ada sedikit damage. Yuzong. Dan langsung ke Terizla. Wow. Cukup cepat grab pick ya, ataupun pick terakhir tadi. Udah siap. Ah, ada sulap, ada sulap. Ada Sulap sulap apa? Sulap apa? Ada sulap, coba. Mana? Mana? Ya. Infonya ada sulap guys, Robi guys. Iya. Infonya. Disekem kita, disekem. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Oke, game yang pertama telah selesai, game yang kedua telah selesai, dan game yang ketiga. Seperti biasa kalau kita teriak MPL ID, kalian jawabnya apa? We on this ya, jadi langsung saja. MPL ID Season 17! Mantap. Mantap. Alright, ini dia moment of truth dari match point bagi keduanya. Bigetron by Vitality atau RRQ Hoshi yang akan mengamankan poin di game yang ketiga. Oke,
2-1 Om. Berarti di sini persentasenya 50-50 Om ya? Yap. 50 Bigoton by Vitality, 50 untuk Ararki. Yap. Tapi tadi ya aku bisa bilang kayak Shogun menggunakan Terisla juga. Itu sangat cepat sekali kan pemilihannya. Ya berarti masih dalam pakem dari Yap. strategi mereka dong Om. Yap, apalagi lawannya tank jungle yang Baxia. Ini kalau kena penalty zone, dia bisa kabur. Dia pasti kecegat di sana, ketangkap. Oke, tapi combo Khalid, Zetian Dezuxin ini juga kan memiliki win rate yang bagus ya di series ini. Nyaris. Flicker memang harus dibuang tadi ya dengan Finn. Karena cukup berbahaya tadi. Untuk, kalau sampai ketabrak ya dengan Baxia Shield Unity. Oke. Tapi kita akan lihat gimana lagi penguasaan dari River-nya. Siapa yang akan lebih unggul. Betul. Tapi kalau head to head tadi sebenarnya seperti dibilangin sama Khalid juga ya. Ya, kalau bicara soal River, head to head siapa, itu pasti lebih menang yang trio yang punya Khalid nih. Yep. Karena untuk di satu orang ini kan cepat untuk bisa nge-clear. Seperti yang dari awal lah kita lihat ini selalu dipegangkan Khalid. Oke, sementara sekarang Idok. Eh. Sendirian saja Idok. Membuktikan mana ada flicker sudah terdengar. Hei, Idok yang masih berusaha tapi masih dikejar pula. Nael dan juga Finn mereka masih belum menyerah untuk bisa mendapatkan first blood. Sudah berhasil tadi bahkan sekarang Super Ken. Yang memang tadi berhit dan juga berdempetan menjadi korban yang kedua. Early yang dari tadi kita singgung kuat tapi Oke. Betul, early-nya kuat tapi dia butuh partner kan. Dia butuh Chusin buat ada di samping dia tadi. Oke. Dan jalan sendirian dan terpisah juga. Dan 2 poin kill awal yang sangat mahal didapatkan dengan Bigetron. Di bagian top juga bahkan itu masih berduel ya mereka. Wow. Dan kali ini di area turtle yang sudah bakal coba untuk dicicil-cicil oleh Nael. Super Ken udah masuk ke area turtle tersebut. Oke, dan pertempuran itu dia penalty zone. Langsung dikeluarkan, YSKL Crimson Bacon masih berhasil menyamakan diri. Sementara sekarang Moreno tadi berubah menjadi Black Dragon Form mencoba untuk bisa mengejar karena Super Ken ataupun ngebenteng ini dengan rekannya. Tapi ini dia Black Dragon Form yang asli. Sudah ada Super Dan, berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya. Moreno tipis banget Moreno. Gagal dapat point kill. Wah, early yang kita singgung untuk RRQ kuat. Dan sekarang benar-benar gak dikasih dari Bigetron. Mereka langsung tancap gas sama wah. Iya, mereka seakan-akan lagi hilang kendali juga sih untuk RRQ ya. Tempo yang mereka coba untuk cari di awal, ini mereka belum dapetin sampai dengan sekarang juga. Dan wah ini duel antara kedua gold laner ya. Yang bakal panjang di bagian top sana. Tapi ternyata untuk Idoknya bisa diredam untuk tingkat agresivitas dari Khalid yang kita harapkan ini bisa bermain duo banget bersama dengan Chusin. Oke. Dan apakah ini sebuah tantangan abis kena comeback, mereka harus reset. Kayak tadi juga soalnya masuknya satu-satu Om. Betul. Dan ini reset yang sebenarnya wah cukup cepat atau cukup Ini lama. ada bau-baunya nih, oke. Ada pergerakan berbagai belakang Kurokinya pun. Dengan sangat cepat menjadi korban bola. Menjadi satu tambahan poin kill untuk Nael. Wow, dipecut apa Bigetron by Vitality. Mereka langsung naikin tempo. Mereka tabrak dari awal dan gak ada ampun. 4 poin kill. Semua dipegang Nael. Ya, sangat ngegas sekali ya ternyata untuk Bigetron itu bahkan taratnya di dive. Kuroki harus tumbang di atas. Dan kemenangan kecil pastinya untuk Bigetron by Vitality karena ada posisi yang bisa didapatkan oleh Eman. Free farming tadi. Right. Wow, ini RRQ dibikin gak berkutik ya Om ya. Wah, deg-degan parah ini mah. Iya. Oke, dan secara first item priority ya masih tetap menuju ke arah Glowing One juga, tapi Oke, mencoba untuk bisa mendapatkan. Namun sekarang ada serangan balik yang akan dilakukan oleh pemain dari Bigetron by Vitality. Enggak, ternyata mereka redam kembali karena ada Turtle yang sudah keluar. itu udah trigger Raging Sandstorm loh. Iya. Tanpa ada follow up lagi, tapi Black Dragon Form Ini dia Black Dragon Form akan landing ke arah mana. Kita lihat kemana pergerakan dari Super Dan. Karena Turtle berhasil diamankan oleh Super Ken. Bahkan sekarang zaman Force sudah diaktifkan. Nailnya pun berhasil langsung tershutdown. Sementara Super Dan-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada pergerakan dari Evan. Mendapatkan point kill. 2 player dari RRQ berhasil langsung ditaklukkan. Bahkan ini Super Ken akan menjadi orang yang ketiga. Karena sedikit lagi tersisa Super Ken menjadi korban pula. Yap, wow itu fight yang cukup panjang tentunya dan Bigetron. Walaupun mereka kehilangan Turtle tapi poin killnya banyak dan Kuroki diusir mundur oleh Shogun setelah mencoba untuk mendorong dan mendapatkan bayaran. Di arah bottom lane, tapi lihat bagaimana Finn. Ini hidup Finn mah
Siapa yang mau nge-instan ke dia ini ya? Ya bahkan Superdan juga dipaksa ya buat stay di belakang saja. Oke, dan sekarang Eman dengan zaman force sudah dikuatkan. Pertempuran kembali terjadi bagian atas di mana Moreno yang beberapa membantu dengan adanya damage yang bisa diantarkan dan kembali Superdan. Kembali Superdan. Yap, Superdan yang ditangkap hidup-hidup ya tadi. Yep. Diangkat, tapi ada We Know This nih. Harit menjadi most pick hero dari Eman. Sejak season debutnya di MPL Indonesia Season 13 dengan 30 kali pick dan win rate-nya 60%. Wow. Di MPL loh, Di MPL ya. MPL ID tapi. Betul, betul. Ya, angkanya cukup besar lah. Pokoknya selama di atas 60% atau sama dengan 60%. Tapi Oh, Kuroki, oh. Waduh, Kuroki. Masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Nael gagal. Nah gagal ya, tapi Kuroki masih bisa kabur. Bisa aman juga. Eman emang dari tadi lu berdirinya emang mancing orang mulu ya, Man? Ngebait terus. Ngebait terus. Ya. Ada yang sukses, ada yang waduh gitu ya. Ada yang wadaw. Wadaw. Kayak tadi langsung diikat kan. Oke, tapi bottom lane-nya bakal didorong lagi sama Eman ini akan membuat pundi-pundi goldnya dan EXP-nya makin bertambah lagi, Om. Iya, dan yang kita harapkan mungkin dari Baxia untuk RRQ adalah mereka bisa pegang di early. Oke. Mereka bisa pegang misalnya nanti di turtle-nya, which is ya fine. Tapi karena tadi ya, Wait. tumbang pagi tadi. Oke, Nael sendirian. Ada satu lagi. Pattern udah dikeluarkan Kuroki. pula. Tapi Nael lah. Wow. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Nael bisa kan dia bisa makan di sedikit lebih tersisa. Gagal. Namun sekarang Moreno kembali ada mencoba untuk bisa membalaskan keadaan ada flicker. Dia sudah keluarkan pula. Mendadak Evan pun muncul. What? Sebuah kopi ultimate yang cepet banget aja. Raging Sandstorm yang diambil oleh Moreno tadi. Iya. Mengejar dan akhirnya juga membuat dari Yeskiel menjadi pertukaran nyawa atas hilangnya Nael. Ya, jadi masih ada ini ya, masih lumayan lah. Bisa agak sedikit meredam mungkin biar RRQ tidak terlalu untung banyak juga. Yep. Tapi lihat Kuroki, si bermain di area bush saja. Ya, lagi under level. Yep. Kurokinya karena udah nggak ada outer turret ya kali di atas dan bawah. Oke. Visionnya kan terbatas nih. Iya. Aduh, sakit banget nih Eman sekarang. Mereka dipertemukan dengan ketidaksengajaan di dalam rumputan deh. Itu dia Nah, ya. kaget tadi tuh. Kaget. Oh di sini ya. Oke, mundur lagi. Tidak terlalu terburu-buru juga untuk keduanya untuk melakukan inisiasi kembali. Tapi yang jadi PR ini Moreno-nya juga lincah banget Om, jujur. Yap. Lincah kacau ini mah. Iya, Arcane Shadow Strike-nya efek terrifying juga bikin miskalkulasi. Ya, jangan lupa nih ya, pengambilan dari ultimate nih, IMU-nya dia. Aha. Yang sama bagusnya ketika dipakai dengan Moreno juga. Iya. Oke, dari itemnya, Feather of Heaven Starlium nih ya buat si Eman. Menuju ke Holy Crystal kah untuk item ketiganya. Superdan punya Queen Swing per item. Alright. Oke. Dan belum terlihat ya gimana rotasi dari Super Ken juga Idok yang bisa chain CC ya sejauh ini. Karena dari awal udah kena tabrak-tabrak. Nah, masalahnya mereka kalah di awal tadi waktu ditambah Itu. dua awal itu loh. Dua awal itu penting banget karena tadi si Super Ken-nya belum level 4. Yap. Jadi dia ke delay cukup lama lah bisa dibilang. Dan Nailnya akhirnya mendapatkan kesempatan kan untuk bisa menyalip lah level dari Super Ken. Ya, dan jadi domino efek yang belum bisa di stop ya sama Rarkyu Hoshi untuk sekarang. Apalagi damage dari Eman juga sudah mulai tidak terbendung. Yap. Ya dia, mereka mencoba untuk bisa membangun Oke. serangan. Oh. Tapi Super Ken malah tertangkap mencoba untuk bisa memancing. Dan ini dia serangan yang akan langsung dibangun oleh pemain dari Big By Vitality. Karena mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena satu altar tarik yang ada di area mid. Tapi masih gagal. Tapi Nael. Naelnya selamat. Wait. Spear of Destruction numpang lewat gak kena karena siapapun. Ada tombak lintas Sumatera antar provinsi. Yap, yang ternyata hanya melintas saja ya. Melintas. Iya emang jalur lintas tadi. Tidak sampai tujuan. Kuroki. Kuroki ketahuan. Kuroki zaman pos dikeluarkan. Kuroki masih berusaha untuk bisa melamatkan diri. Flicker terlihat dan Super dan di tempat yang berbeda malah menjadi korban pula. Oke, Superdan yang tumbang ternyata ini akan semakin membuat dari RRQ menutup kesempatan bisa melakukan kontes di area Lord kalau emang mau dipercepat sama Bigetron Om. Iya. Dan sepertinya bakal dipercepat juga sih. Atau mereka bakal nunggu si Emannya dulu ya. Datang baru akan diambil. Karena pergerakan dari Super Ken sendiri untuk bisa mendekat ke Lord ini sangat sulit sekali. Dari efek slow, dari penalty zone juga. Dia akan bisa dipegang. Lihat Moreno, dia udah jaga-jaga simpen IMU ke Black Dragon Form. Iya. Udah gak bisa dekat kan akhirnya. Iya. Dan ini jauh seperti dengan ekspektasi di mana kita melihat sebenarnya trio dari RQ bisa main dengan galak ya. Untuk di awal karena early pressure yang begitu dalam juga dan Bigetron by Vitality. Mereka mengendarai momentum yang mereka pegang. Oke. Gak ada yang bisa masuk loh dari RRQ dulu. Yap, walaupun sebenarnya kayak
dari Superdan juga bingung ya mau targeting ke arah siapa. Karena mereka kan nempel semua juga dari tadi. Buset. Kalinya melandas bisa banget di counter attack lagi. Tapi itu dia tabrakan terjadi Super Ken. Tapi yang ditabrak Shogun. Shogun gak jadi. Bang, beton ini bang. Gak dulu, gak dulu. Takutnya nih ya, tapi kalau ditabrak tiba-tiba penalti nih. Langsung dipentung. Iya. Gak bisa kabur kan jalan kaki dia. Oke, Belum backup yang lain lagi om. Dan lagi-lagi ada flanking Ya. dari minimap. Itu dia, coba lihat pinnya akan masuk lewat belakang. Sementara sejauh ini Moreno masih melihat dari kejauhan dan di bagian bawah inner turretnya berhasil dihancurkan. Yap, ini udah mulai ditekan lagi ya. Pressure yang tiada henti kali ini dipegang sama Bigetron by Vitality. Lord juga masih prima yang sudah ada di atas. Tinggal kita akan lihat gimana caranya RRQ bisa melakukan defensif. Walaupun ini sebenarnya masih Lord pertama. Ya, masih awal juga ya. Masih ada lebih- Holy Defense juga kan. Betul, jadi masih lebih memaksimalkan super wave minion nanti yang Ya. bakal jalan juga. Tapi ya inner turret tengah juga hancur. Tabrakan udah mulai terjadi dan akankah Bigetron mulai masuk karena Moreno lihat dia di dalam. Oke, Moreno di dalam. Ada wave Wow. media dan penalty zone! Dari Shogun langsung dikeluarkan ada kode karena beberapa player pertempurannya kembali terpisah. Ada di dalam dan juga di luar. Akan seperti apa lagi? Karena sekarang Hidoknya masih berusaha untuk bisa menambahkan NP-nya dengan satu quicksand yang dimiliki dan Shogun yang masih berusaha untuk bisa memetakan diri yang tepat. Berada di dalam area defensif dari RRQ Spear of Destruction. Akankah berpindah tempat? Akankah berpindah tempat? Tidak ternyata. Enggak sih harusnya ya dalam keadaan yang tidak cukup memungkinkan. Berhasil loh RRQ untuk nge-defense. Mereka berhasil untuk mendapatkan poin kill. Iya dan Shogunnya terjebak karena tadi nggak ada yang cepat juga untuk bisa ngancurin ke arah base turretnya ya. Ya, flicker bahkan dipakai dengan Shogun juga tadi ya. Dan Aha. sebenarnya tadi Shogun nyaris dapetin super can-nya. Tapi super can nge-regen. Sempat kan masuk ke dalam area base jadi ke-regen HP-nya, jadi gak tumbang. Oke. Tapi ya tadi udah mulai terlihat ada pressure menuju ke Eman, tapi Eman kayaknya masih cukup pede untuk berada di sana juga. Walaupun nge-trigger ke arah satu buah zaman force yang dia miliki. 5.300 gold nih sekarang masih dipegang oleh Bigetron by Vitality. Mau split push pun ini Kuroki cukup sulit om karena visionnya lumayan terbatas. Bahkan terlalu ini ya. Dibayang-bayangi dengan kehadiran dari Eman. Haritnya juga kan selalu nempel nih untuk bisa kayak nge-cover lah screening posisi dari Kuroki. Aha. Belum lagi ketempelan burger nih. Nah itu yang susah ya. Dan dari RRQ ini kayak decision mereka kapan untuk ngambil Lord sekarang akan harus kita pantau nih ya. Karena Lordnya sudah mulai kembali spawn. Dan kalau untuk urusan Lord Dance sebenarnya dari Bigetron by Vitality mereka sudah cukup terjaga kelihatan dari game yang kedua. Yap. Dan yang masuk ke dalam game yang ketiga lagi-lagi sudah mulai di start oleh Bigetron dulu untuk Lord. Oke dan harusnya nggak bakal ada kontes paksa sih. Ya, Biarin aja Kurokinya farming tipis-tipis. Tapi Spear of Destruction? Nancap. nggak bisa. Tidak ya. Udah tadi udah ngelebat tuh. Cie, 2, 3. Oh. Dan- Ternyata Dan bye. Iya, connect tadi. Cuman gak pindah. enggak ya. Tapi mungkin kayaknya bukan buat pindah ya, lebih kayak Iya, mencoba last hit ya. Mencoba last hitnya kan malah tahu ada hoki di situ kan. Tapi ternyata Pernah kan dulu beberapa momen ya ada nggak benar sih? benar 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 benar. ya? Bisa ke colong ya Iya. Iya. buat Lord. Tapi lagi-lagi untuk Lord yang sudah dipegang oleh Bigetron. Masih bisa di defense kan karena Kuroki punya item yang sudah cukup sih. Memang belum ada ini ya. Mungkin kayak Winter karena Wind of Nature agak susah kalau dipakai ketemu dengan Harit. Waduh, apakah dengan Lord ini? Lord yang mengantarkan dan juga menutup bagaimana kesempatan dari RRQ untuk bisa interview di hari ini atau tidak? Oke. Karena Lordnya masih cukup punya HP yang banyak ya. Yap. Duh. Dan itu dia zaman Force sudah dikeluarkan. Pancingan untuk melakukan sebuah team fight sudah terjadi. Shogun mundur kembali. Namun Super Ken langsung balik ke arah. Ada Black Dragon Bomb dan Shogunnya terpisah mau tidak bawa di satu penalti zone tadi mau langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Super Dan jelas menghilang. Masing-masing dari Experience sudah tidak ada. Hanya ada 4 player. Yap, sama-sama kena pasif ya tadi ya. Yang satu kena Dragon Tail. Juga kan, dia udah kabur untuk flicker ke belakang tapi Shogun tidak terselamatkan. Super Dan-nya juga menjadi pertukaran nyawa, tapi at least dari Bigetron by Vitality, mereka bisa mendapatkan satu buah base turret di arah top lane. Ya, mereka mau coba maksa lagi kan karena untuk area orange buff-nya ini masih dipegang dengan Bigetron juga. Sakit banget ada Yeskiel. Langsung saja Yeskiel menghilang dengan sangat cepat. Idok cabut down. Menyisakan 2 player saja dari RRQ. Bisakah mereka mempertahankan dari defensifnya? Kesempatan pedang ada di depan mata untuk Bigetron by Vitality. Oke, masih menunggu wave berikutnya harusnya.
memanfaatkan waktu di saat hanya ada tersisa 3 pemain dari RRQ Hoshi. Oke, no more kelinci percobaan kah? Karena sesaat lagi sepertinya Beaten by Vitality mereka berusaha untuk bisa menghancurkan mahkota kerajaan. Karena Zabar Ball sudah langsung dikeluarkan. Super Catch-nya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan sekarang Kuroki jadi kejar api ke belakang. Ada pergerakan dari Moreno yang langsung tershutdown begitu saja. Super Dance masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi web minion sudah menghilang dan RRQ masih bertahan, mereka masih punya semangat juang. Oh, gak berhenti sampai situ karena ada kunci lagi. Oke, ini dia web selanjutnya akan seperti apa lagi karena Eban. Sedikit lagi TFP tersisa. Ebannya pun masih berjuang. Namun di tempat yang berbeda. Kurokinya pun menghilang. Dan web minion masih ada. Oke, masih ada, hanya menyisakan Idok sendirian. Akan berhadapan dengan 3 pemain dari Bigetron. Oke, Idok masih berusaha tapi Idok tidak akan kuat dan kembali tertutup kesempatan untuk interview bagi RRQ dan congratulations. Wah, dari River Bigetron. Sweep. Dari Wow. Bigetron by Vitality. Congratulations Bigetron by Vitality. Wow. Menjerumuskan kembali RRQ Hoshi ke dalam dasar klasemen 07. Bukan hal yang diinginkan, tapi Bigetron by Vitality. Mereka membuktikan di 2 game terakhir. Mati-matian bertahan, dan ternyata di game yang ketiga, mati-matian matiin early gamenya untuk RRQ. Oke. Yep. Ini itu dia. No more kelinci percobaan. Tidak ada lagi kalimat tersebut. Kenapa? Karena pada hari ini mereka berhasil menghancurkan mahkota kerajaan. 07, sinyal yang sangat buruk untuk RRQ. Iya, sempat memang ada angin surga kita lihat ya. Game pertama tadi dimenangkan dengan RRQ Hoshi dengan cukup meyakinkan. Namun, Bigetron mereka melakukan juga langkah yang cukup ekstrim. Mengganti 1 pemain baru mereka dan kembali ke mode awal. Dan kita bisa bilang di game yang ketiga RRQ mereka terpegang dengan cukup meyakinkan. Bigetron mereka mempunish bahkan early game leading yang biasanya kita lihat bisa dipegang oleh duo roamer dan mid hero ya. Ada Glue dan juga ada Khalid. Nah, ada Khalid dan juga ada Chusin. Ternyata terpatahkan semuanya. Yap. Dan sesaat lagi kita akan langsung saja melihat interview bersama dengan Bude Clara dan juga Bigetron by Vitality. Penutupan leg 1 dari tim Bigetron membuahkan hasil yang manis. Inilah dia kemenangan untuk Bigetron by Vitality. Semuanya heboh di sini, tapi Nanael. Ada apa dengan Nanael, dengan Leomordnya? Ini kuda terus. Hari ini khusus untuk melawan RRQ? Sebenarnya khusus Robi Pancoro, Bude. Oh udah di belakang sama Karena request. karena waktu dia restreaming aku dia bilang Leomord Nanael itemnya harus gini. Hah? Jadi ya pakai aja kebetulan ada dia gitu. Waduh, langsung dipakai, langsung dibuktiin. Jadi ini item dari ajaran Bang Robi. Waduh, duh. Sebenarnya kamu ada khawatir nggak? Udah datang hari ini, mereka spesial, tapi game pertama, wah kalian nggak berkutik loh Nanael. Balik lagi Bude, kalau ada Robi Pancoro nggak mungkin kalah. Wah, lucky charm ya. Kenapa Nya? Kok bisa ya? Tapi oke, nggak mungkin kalah. Game pertama, nyangka nggak sih bakal kalah secepat itu Nanael? Tadi kata Moreno biar kita lebih denger hype-nya Kingdom. Soalnya Kingdom memang gokil banget lah hype-nya lah. Hype yang begitu ramai, hype yang begitu luar biasa dukungan terus. Ya biar 3 game aja. Biar 3 game, oh cool banget jawabannya. Tapi kayak game ketiga, ini berbeda. Nanael setiap ngeliat orang langsung keluarin barbilnya. Game ketiga permainan dari Nanael terlihat lebih agresif. Memang kepengen fokusin gak mau kalah early game kah? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Enggak sih, lebih ke That Should Be Me. Wey! Apa itu? Maksudnya dulu kan ada di BTR gitu, Super Ken. Iya. Terus kamu ganti. Iya.
Jadi Oke. kayak Super Ken dia should be me ke gua gitu. Wih, tapi kan setelah bertemu Super Ken, dulu sempat satu liga di MPL Indonesia, lalu setelah dia pergi ke negeri China, lalu kembali lagi. Gimana sih reunian bersama Super Ken di panggung ini? Dan sekarang kamu yang ada di sini nih, di Bigetron. Kenapa Mor? Gimana Mor? Ya, kamu gimana ketemu Super Ken? Kamu katanya kamu tuh. Kamu. Ya dia jago lah. Tapi mungkin Coach Keskut harus bikin dia assassin terus lah mungkin. Soalnya tadi Harley-nya jago kan. Jadi kayak biar full potensial harus mainin assassin. Soalnya emang player assassin jago banget ya. Wow, dan terbukti game ketiga langsung di ban aja, respect ban terjadi. Dan oke, ngelihat hari ini juga spesial karena 2-1 momen yang Bigetron nantikan. Yang ada di ujung, Vin dulu, bukan yang di ujung. Wah Vin. satu baik ya. Gak tahu dah. Iya, 2-1 nih. Ini Vin sendiri kayak mengubah gameplay game 1, game kedua. Kalian early-nya tertatih-tatih. Tapi pada akhirnya game ketiga, permainan berubah. Apakah ini memang Vin yang membuat atau mengontrol permainan dari Bigetron? Apa gimana Vin? Enggak juga sih. Sebenarnya tadi game 1 ya ada lupa-lupa dikit lah. Basic-basicnya gitu. Lalu game kedua, Game 2 udah balik lagi. namun Hmm, tapi Apa? game kedua tapi kenapa tuh? Udah basicnya udah balik, tapi apa yang terjadi tuh? ya gitu, RRQ kan jago juga kan mainnya, kayak mereka udah nothing tulus, jadi ya kita harus respect sama dia. Respect sama dia. Dan kalau ngelihat game ketiga, apa plan Vin tadi biar wah ini gamenya kita geradak habis? Siapa yang paling kamu pegangin mungkin? Tadi disuruh megangin Super Ken. Super Ken-nya. Well, dan itu pun kita lihat betapa solidnya tim Bigetron. Karena momen Bigetron dari mungkin Shogun juga yang bisa kasih tahu seketat itu permainan kalian. Game 1, 2, 3 mana yang paling berkesan buat Shogun? Yang paling berkesan yang kedua sih, soalnya seru banget tadi. Seru banget. Gimana Shogun? Seberapa intens game kedua itu? Intens banget sih, soalnya sampai benar-benar late game terus, tapi alhamdulillahnya hari ini kita bisa handle lah. Bisa handle dengan baik di game ketiga, langsung bisa reset. Dan Budi lihat progres dari Bigetron tuh dari game 1, kedua, ketiga tuh semakin membaik terus ya Shogun ya. Kalian diapain di belakang sama Koet? Nggak, bukan Koe doang sih, semua coaching staff juga ngerimain kita lah apa yang bagus buat tim Bigetron gitu. Dan kalian langsung implementasikan dan menghasilkan hasil yang baik. Tapi Eman, game kedua, you defense it. Kamu defense sendirian. Momen-momen yang dak-dik-duk ser. Gimana Eman in that moment? Momen itu kayak gue ngerasa kayak masih bisa sih, soalnya gue ngelihat musuhnya udah low semua kan, terus gue pakai Skyper juga, ya masih calculated, masih bisa defense sih ya. Masih bisa. Jadi dari awal kalian kehabisan turret demi turret, kalian masih santai gitu Eman? Iya masih santai, soalnya kalau masih ada Nael masih bisa